Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fina rasulahul azam li'inqazin nasi min adabi jahannam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi masabil zulam. Amma ba'du. Kita ucapkan selamat kepada saudara kita Bapak Hasbullah, wakil kita di DPR Provinsi Sumatera Barat dari PAN. Kita juga ucapkan selamat datang kepada wakil kita Ustadz Zulfahmi, wakil kita di DPR Lombok Barat dari PKS. Bapak atau Ibu Ketua PGRI Kecamatan Batu Layar, Bapak dan Ramil dan Pos, kemudian Bapak Babinsa, Bapak Bandi Maspol, Bapak-bapak, ibu-ibu, para kepala sekolah, para panitia, wabil khusus, kepala sekolah dasar, nomor berapa ini? Satu Bengkong. Nomor 1 ya, Layar. Bengkong. Satu Bengkong. Oh, 1 Bengkong ya. Kecamatan Batu Layar. Kecamatan Batu Layar. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa belayar pakai batu. Amin. Karena batu itu sangat berharga. Walaupun kita tidak sama seperti mutiara. Bapak Ibu dulu pernah tiada hadir pengajian ya, pengajian di Mekah pada tahun 1995, menghadiri pengijazahan Syekh Muhammad Ismail Al-Yamani yang sering datang ke Lombok. Beliau itu dulu paling tidak suka orang Madura. Kenapa? Karena ibu tirinya dari Madura. Tapi lama-kelamaan kecantol dia dengan gadis Madura. Akhirnya kalau disuruh pidato di Madura, kalau nggak disuruh berhenti, nggak mau berhenti. Pada waktu itu Syekh Muhammad Ismail Yamani ini masih berumur sekitar 20 tahunan lah. Sudah duduk di S3, diijazahi ilmu syariah oleh para ulama-ulama dari Yordan, dari Maroko, kemudian dari Syria. Itu setelah selesai salat tarawih sampai hampir subuh. Jadi yang ingat bahwa para ulama-ulama itu, para penyair Urdu pada waktu itu ternyata membaca syair yang ada di dalam Risalah Al-Qusairiyah. Saya ingat, memang saya tidak pernah lihat secara langsung, baik itu di dalam Risalah Qusairiyah Imam Qusairi. Imam Qusairi ini sudah kita ziarahi kuburnya di Mesir. Itu berdempetan dia dengan makam daripada Imam Ibnu Athaillah, Imam Qusairi dan Siti Saidah. Itu salah seorang daripada zuriyah Rasulullah SAW. Jadi pada waktu pengijazahan itu dibacalah salah satu bait yang paling saya ingat, Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Muhammad itu memang manusia, tapi bukan seperti kebanyakan manusia. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Tetapi beliau itu bagikan yakut, sedangkan manusia bagikan batu. Artinya batu mulia. Di antara batu-batu yang paling mulia adalah yakut. Tetapi itu tidak seberapa kalau digunakan untuk mentasbihkan Rasulullah.
Misalnya kalau ada kita punya yakut ataupun rubi sekalipun yang harganya sampai 100 triliun, kita punya semiliar rubi itu untuk kita pergunakan untuk membandingkan Rasulullah, tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa, karena beliau adalah asal-muasal daripada seluruh makhluk. Makanya mohon maaf yang kadang-kadang kalau berhadapan dengan ada baik di dalam serakalan itu, anta syamsun anta badran anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghani anta misbahu suduri. Kalau yang tidak sepakat dengan mengatakan anta syamsun anta badrun, tiang bikin puisi, apa dia bilang? Ya Rasulullah, saya umatmu tak merasa sopan kalau menyerupakan engkau dengan matahari, karena engkau lebih mulia daripada miliaran matahari. Saya adalah salah seorang umatmu yang tak berani menyerupakan engkau dengan rembulan, karena keagunganmu lebih agung daripada miliaran rembulan. Jadi menurut yang terlalu kecil dipergunakan untuk menisbahkan Rasulullah matahari, padahal waktu beliau masih kecil, Bapak Ibu, waktu berumur 7 tahun dibawa oleh kakeknya Abdul Muthalib untuk berdagang ke Syam. Maka begitu beliau keluar dari rumah, matahari langsung membentuk formasi para awan-awan tebal, supaya apa? Sinar matahari ini tidak bersentuhan dengan Nur Muhammad SAW. Karena kalau bersentuhan dengan Nur Muhammad, maka matahari itu akan hancur lebur. Bukan berarti karena dia takut Nabi Muhammad berkulit hitam lantaran triknya matahari, tetapi matahari itu yang takut akan hancur kalau berpapasan dengan Nur Nabi Muhammad SAW. Ketampanan Nabi Isa, Bapak Ibu, ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, yang pada waktu itu Nabi Yusuf alaihissalam kalau dia berjalan di pinggir jalan ada tembok-tembok, maka sinar Nabi Yusuf itu bisa menyinari lorong-lorong sempit. Ketika dia bertemu dengan para perempuan-perempuan Mesir, baik yang tua maupun yang muda, para perempuan Mesir itu kalau tidak pingsan pasti jadi gila. Bahkan sampai diceritakan dalam Al-Quran, ya Allah, kalau hidupnya saya ini akan membuat perempuan-perempuan Mesir pada gila dan bahkan mati, ya Allah, lebih baik matikan saya daripada saya hidup membuat gadis-gadis Mesir pada gila. Tapi Bapak Ibu, kita wajib tahu bahwa ketampanan Nabi Yusuf itu bagikan suku hitam dibanding dengan tampannya Nabi besar Muhammad SAW. Padahal satu riwayat mengatakan bahwa alam semesta ini kelihatan indah gemerlapan. Kita bisa melihat yang namanya ada wisata lawang langit di Pelolan. Itu tidak lepas daripada tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Kecantikan ibu-ibu, kecantikan anak-anak kita yang perempuan, ketampanan para pemuda dan pemudi, itu semuanya bagian daripada ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi ketampanan Nabi Muhammad SAW adalah jauh jutaan kali lipat daripada ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Oleh sebab itu, kepada Ketua Cabang Bank NTB Syariah Cabang Gunung Sari, kita ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan bisa menyirami Gunung Sari nanti dengan apa? Paling tidak dengan royalti. Sudah sebagian. Karena memang Bapak Ibu, salah satu daripada lembaga keuangan Islam yang kita miliki adalah BNI. Kemudian ada juga BRI Syariah yang sudah merger ya, dari berapa bank yang merger? Ada 3 bank ya.
termasuk BSI. Ya, ini dari BSI semua kan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau mau mencari modal silahkan hubungi Bank NTB Syariah Badulaya. Tapi kalau bisa Bapak Ibu nggak usah berutang. Nggak usah berutang. Kalaupun terpaksa berutang, jadikanlah berutang itu menjadi motivasi untuk etikaf di masjid. Kalau apa takut ditagih di rumah, etikaf di masjid, para tugas bank tak akan sampai ke masjid untuk bayar utang. Karena banyak sekali yang gitu ya. Pak, sekarang mulai hijrah ya, hijrah ya. Coba ceritakan bagaimana ceritanya. Saya nggak berani tagih. Karena apa? Saya punya 6 bank tempat saya berhutang, ibunya 7. Bahkan ada ibu itu istri, mohon maaf ibu-ibu, ada yang asal diberikan minjem oleh bank harus pakai tanda tangan suami kan? Karena suami sudah mendatangi banyak sekali hutang-hutang, dia pinjam suami orang. Gitu. Ada kasus semacam itu. Ya Allah, mudah-mudahan tidak lagi ibu-ibu pada berhutang. Jadi untuk mengurangi utang Bapak Ibu, pola hidup Rasulullah SAW patut kita ikuti. Pola hidup sederhana. Karena apa? Karena sesungguhnya sesuatu yang kita bayangkan itu akan bisa memberikan kepuasan kita hanya sejenak. Tetapi kalau sudah lama-kelamaan maka kita bosan. Misalnya ibu-ibu ingin pakai gelang yang beratnya 2 kilo. Memang kemana-mana kalau ngaji selalu begini. Supaya dilihat beratnya itu. Tapi lama-lama bosan juga. Yang merasa puas itulah orang yang belum tahu bagaimana rasanya orang punya gelang 2 kilo. Betul ibu-ibu, ini 2 kilo, di sini sekilo kan, dengan macam-macam bentuknya. Di sini sekilo. Akhirnya karena dia sudah bosan pakai satu, dua-duanya pakai begini. Supaya kelihatan. Nah, itu adalah pola hidup yang sebenarnya boleh tetapi berlebihan. Karena apa? Ibu-ibu sangat dimanjakan oleh syariat agama kita. Kalau bapak-bapak tidak boleh. Kalau bapak-bapak tidak boleh pakai 1 gram saja cincin, walaupun namanya cincin pernikahan, tidak boleh. Tapi kalau ibu-ibu silahkan sebanyak-banyaknya. Tetapi nikmatilah nikmat yang diberikan oleh Allah, namun tetap wajib ingat, wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Akan dipertanyakan nanti pada kalian tentang nikmat sekecil apapun, akan dipertanyakan. Ibu-ibu sangat dicintai ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari bumi sampai masuk surga, kalau tidak puas pakai emas di bumi, silahkan di surga sebanyak-banyaknya. Karena apa? Ibu-ibu yang paling banyak masuk surga nanti. Tapi semua untuk kepentingan laki-laki. Maka oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu, agar kita memperoleh itu semua, maka kita jangan lupa nomor yang sakti ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Coba bila perlu dicatat ibu-ibu ya. 078 655 813. Itu yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Taraktu fikum amraini ma law intamassaktum bihima lan tadilu abada. Yang ini saya tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Kalau 2 perkara itu kalian pegang teguh, dengan sebaik-baiknya kalian tidak akan pernah. Nah, pada 2 perkara inilah tempat berkumpulnya 078655813. Kira-kira ada yang tahu apa maksud itu? Hanya Pak Buloh yang tahu. Karena beliau sangat menginginkan suara seperti itu juga Ustaz Zul. Jadi 07 itu Bapak Ibu, kosongkan neraka. Neraka kan banyak 7. Neraka kan 7 banyaknya. Isi surga, penuhi surga yang banyaknya 8. Dengan apa kita penuhi?
Pertama 6 itulah rukun iman. Ya, 6 itu rukun iman. 5 itulah rukun Islam. 5 yang kedua adalah salat 5 waktu. 8 itu adalah ilmu 8 yang berkaitan dengan sholat. Kemudian 13 itulah rukun 13 dalam sholat. Itulah yang dimaksudkan oleh orang-orang bijak 078655813. Ini tercatat. Untuk bisa kita selamat daripada neraka, Bapak Ibu, kita sudah memang ditakuti oleh Allah. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi wal adabul alim. Beritahu, ini Nabi kita yang dihitam oleh Allah. Beritahu hamba saya, anni anal ghafurur rahim, sesungguhnya saya ini Maha pengampun yang betul-betul mengampuni dan menyayangi. Wa anna adabi wal adabul alim, sedangkan azab saya merupakan azab yang sangat-sangat menyakitkan. Ini sekaligus menjadi metode kepada kita tentang apa supaya kita tidak takut. Sesungguhnya kita diberitahukan terlebih dahulu bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Sama dengan kita, Bapak Ibu, kalau kita diketahui oleh anak didik kita sebagai bapak guru, ibu guru yang pemaaf, maka anak-anak tidak akan pernah takut dekat dengan kita. Tapi kalau kita diketahui oleh anak-anak didik kita ini adalah, mohon maaf, dikatakan bapak guru judes katanya, ibu guru judes, maka anak-anak ini tidak berani. Kenapa? Kalau dikasih PR belum selesai, tidak berani masuk besok. Karena apa? Takut saya dijiwil oleh ibu guru. Tetapi kalau temannya mengatakan, enggak, ibu kita itu sangat bijak dia. Jangankan kita salah menjawab PR 2, 3, seluruhnya pun salah, kita tidak akan disalahkan oleh ibu guru. Dia terus membimbing kita. Tetapi kalau selalu keterlaluan kita, maka ibu guru pun akan bisa menggunakan cakarnya lebih tajam daripada cakar macan, kaca daripada teman-temannya sendiri. Nah, itulah Rabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi wal adabul alim, firman Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ini, Bapak Ibu, memang Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW itu kan sesuai dengan yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. 6.000 tahun sebelum beliau dilahirkan dalam bentuk nyata fisik jasmani, Nabi Ibrahim berdoa. Apa kata Nabi Ibrahim yang diriwayatkan dalam Al-Quran, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Rabbana wa ba'ath fihim rasulan yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Nabi Ibrahim mengangkat tangan, Bapak Ibu, di Ka'bah. Setelah selesai membangun Ka'bah, ada beberapa yang dimohon oleh Nabi Ibrahim. Salah satunya adalah, ya Allah, wahai Tuhan kami, bangkitkanlah dari masyarakat Quraisy itu seorang rasul yang bertugas. Pertama, yatlu alaihim ayatika. Ini tugas yang pertama, membacakan ayat-ayat Engkau. Wa yuzakkihim, dan yang akan menyucikan mereka. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba, adalah mengajar mereka tentang kitab, baca tulis akan kitab, baca tulis buku, wal hikmah, dan ilmu-ilmu bermanfaat. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, sekalipun mereka sebelumnya adalah orang-orang yang sesat. Makanya Bapak Ibu, dari sini kita mendapatkan suatu metode pendidikan dan pengajaran. Maka yang pertama kali kita dituntut untuk membaca saja, bacakan. Dalam arti ini adalah metode, ya kalau istilah kita dongeng, metode berdongeng, bercerita. Coba pelonggo kami, Bapak Ibu, ini metode
dongeng ini sangat-sangat mempengaruhi anak-anak kita. Ya, sehingga kita tidak boleh menutup jasa daripada nenek moyang kita dulu. Boleh jadi kita menjadi begini adalah dengan berkat dongeng daripada ibu kita, dari nenek kita, daripada kakek kita, yang namanya dongeng sebelum tidur. Tetapi Nabi bukan pendongeng, bukan asatirul awalin, bukan pendongeng, tetapi layatul alim ayatika, membacakan ayat-ayat itu sampai semua yang mendengarkan bacaan ayat itu tertarik. Tertarik untuk apa? Apa sih kandungan isi kitab itu? Mereka semua ingin tahu apa kandungan kitab yang kau baca. Tapi Rasulullah tidak langsung untuk memberikan pengajaran, namun dibersihkan dulu. Dibersihkan akidah mereka daripada akidah-akidah yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dianggap bersih, barulah wa yu'allimuhumul kitab, baru mereka itu diajar baca tulis. Dulu Bapak Ibu, Nabi kita sangat memperhatikan kepandaian baca tulis. Itu sebabnya para tawanan perang Badar yang tidak mampu untuk menebus diri tetapi mampu baca tulis, mereka satu orang diserahi 10 orang anak agar diajar baca tulis. Kalau nanti anak yang 10 ini sudah bisa baca tulis, maka mereka dilepaskan. Terus begitu. Sampai-sampai masyarakat tidak ada lagi memiliki anak yang tidak bisa baca tulis. Inilah pentingnya yang namanya baca tulis. Sekarang Bapak Ibu, putra-putri kita sudah mulai dia itu meninggalkan menulis dengan tangan, membaca yang ada di buku, karena mereka beralih menulis pakai HP, membaca juga pakai HP. Dari anak yang masih berumur 2 tahun sudah disibukkan dengan HP. Ini kan kenyataannya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ibu kadang-kadang sudah juga sibuk pakai HP-HP-nya. Ini kan yang terjadi kadang-kadang. Kenapa? Daripada kita ini sibuk tidak bisa menonton TikTok, maka biarkan saja anak-anak main sendiri, kita main TikTok. Sama-sama dengan bapak TikToknya sendiri, ibu-ibu TikTok sendiri. Akhirnya kita menjadi korban-korban TikTok. Di Cina Bapak Ibu sekarang sudah diblokir. TikTok ini sudah diblokir. Kenapa? Karena menurut penelitian TikTok ini adalah membuat anak kehilangan fokus. Anak kehilangan fokus. Nalar daripada anak itu bisa hilang. Yang tadinya dia tekun belajar selama 45 menit dari awal sampai akhir, tetapi sekarang banyak anak-anak tidak lagi fokus selama 45 menit. Disibukkan oleh hal-hal lain yang mereka hayalkan dari apa yang dilihat di TikTok. Karena apa? TikToknya paling-paling hanya 1 detik. Kalau dia ingin lihat lagi dia putar. Kalau tidak, dia pindah lagi pada yang lain. Sehingga tidak fokus. Ini sebabnya Cina tidak pakai TikTok Bapak Ibu. Tidak pakai TikTok lagi. Ini adalah merupakan suatu hal yang bisa membuat anak kita menjadi korban. Ini anak-anak SD 1 Bengkaung. Supaya kita bisa mengarahkan mereka agar tidak menjadi kecanduan TikTok. Harus anak-anak ini lebih banyak diberikan tugas di rumah supaya PR-nya banyak-banyak, besok teliti, nilai dengan yang bagus. Karena apa? Karena memang dalam kehidupan kita di dunia sekarang ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Ada yang kadang-kadang orang ingin meraih berbagai macam keuntungan. Keuntungan apa? Keuntungan material dia dapat banyak sekali. Kemudian keuntungan dia hidup untuk menjadi orang yang memiliki keuntungan besar dari apa yang mereka ciptakan. Itu. Ini adalah merupakan salah satu Bapak Ibu. Salah satu caranya. Jadi maksudnya begini, kalau ibu-ibu ingin memberikan pelajaran baca tulis
kepada anak-anak kita ini, bersihkan dulu dia daripada ketergantungan terhadap TikTok. Ini termasuknya wazakihim, bersihkan dia. Bagaimana caranya, Bu? Karena dia sudah sudah lama sekali, karena di rumah dia tidak mendapatkan perhatian yang serius daripada kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya. Kalau tidak, maka anak ini juga nanti kalau bapak ibu punya pembantu, diserahkan kepada pembantu. Pembantu juga tidak mau repot, daripada anak yang diberikan kepada dia rewel nangis, maka berikan HP. Kalau sudah main HP anak ini, biarkan ibu tidur sampai 24 jam, anak ini tidak pernah menangis lagi. Kenapa? Karena di dalamnya, dalam otaknya sudah terdapat yang namanya virus TikTok. Ini kenyataannya sekarang ke alami. Maka untuk bisa memberikan pelajaran baca tulis yang kita bisa harapkan maksimal, hasilnya adalah bersihkan mereka ini daripada pengaruh TikTok. Nah, barulah setelah itu wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, ilmu yang bermanfaat. Kenapa ilmu bermanfaat ini, Bapak Ibu? Karena kita sekarang ini disibukkan oleh banyaknya tawuran antar pelajar. Kemarin ada anak kita dari Kecamatan Gunung Sari, kita sebut tidak perlu desanya. Dia sekolah di Mataram, hampir mati dibunuh oleh teman-temannya yang sama tempat sekolah. Depanan, Pak. Itu anak itu dulu dia mondok di Baru Sanusi, tapi kita tamat SMP dia masuk di SMA di sekolah menengah di Mataram, hampir mati dan dibunuh, dikeroyok oleh teman-temannya. Kenapa? Karena memang pendidikan kita belum diimbangi secara maksimal untuk lebih banyak menggunakan otak, menggunakan hati, menggunakan pikir, ketimbang menggunakan tangan, menggunakan otot. Jadi lebih banyak menggunakan otot, Bapak Ibu. Bagaimana diajar menendang, bagaimana diajar memukul, meninjau sekali bisa membuat musuh jadi terkapar. Itu kan yang terjadi. Akhirnya apa? Hati nuraninya menjadi kosong, pikirannya juga menjadi hampa, sehingga rasa kasih sayang ini menjadi tiada. Akhirnya begitu saja salah sedikit, temannya langsung dibully, langsung dibunuh. Ini kan coba pelongo sami cerminkan di TV, anak SD dibunuh oleh temannya sendiri. Bahkan sebaliknya ada juga guru dibacok oleh muridnya. Kenapa? Karena pendidikan rohani kita masih sangat kurang. Memang ilmu-ilmu yang bersifat fisikal itu sangat syarat, tetapi yang bersifat mental sangatlah kurang. EQ mereka sudah begitu penuh, EQ-nya juga, tapi SQ-nya yang sangat-sangat kurang. Maka kalau kita kembali kepada ajaran Rasulullah SAW, Bapak Ibu, kita akan mengalami kedamaian dari dunia sampai akhirat. Inilah tugas-tugas mulia yang diemban oleh Bapak dan Ibu, sehingga kalaupun Bapak Ibu mendapatkan gaji, mendapatkan honor, belum seberapa kalau dibandingkan dengan betapa besar ilmu yang Bapak Ibu ajarkan kepada putra-putri kita. Segala suka dan duka memang ada. Justru itu akan menambah nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah seorang Bapak Ibu pada zaman Rasulullah SAW masih hidup. Nama sahabat itu adalah Ubaidah. Ubaidah ini ketika dia diutus kepada Musailamah Al-Kadzdzab untuk bertobat, tetapi Musailamah Al-Kadzdzab justru mau nantang Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Thabit untuk menulis sebuah surat singkat, min Muhammad bin Abdullah Rasulullah ila Musailamah Al-Kadzdzab. Sebelumnya belum dikatakan Musailamah Al-Kadzdzab, dia dikatakan Musailamah saja. Tapi ketika Rasulullah mengirim surat yang dibawa oleh Ubaidah ini,
Di situ ada Musailamah Al-Kadzab. Yuk, si Muhammad itu kok mengatakan saya kadzab. Kadzab itu Bapak Ibu merupakan segap mubalagah daripada kadzib. Kadzib itu seorang pembohong. Kalau kadzab orang yang senantiasa berbohong, yang banyak berbohong. Maka begitu sampai surat ini dibaca oleh Musailamah Al-Kadzab, kok saya dikatakan kadzab oleh si Muhammad itu ya. Maka akhirnya si Ubaidah yang disuruh membawa surat ini dipotong Bapak Ibu, dimutilasi sedikit-sedikit supaya tidak langsung mati. Kakinya dipotong, terus dipotong supaya dia betul-betul merasa sakit sebelum dia mati. Karena kalau digorok ini kan langsung dia mati. Tapi ini dipotong, tangannya dipotong, telinganya dipotong. Di saat dia disuruh, ayo katakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Musailamah Rasulullah. Tuli ini, si Ubaidah tuli, tidak mau mendengarkan. Tapi ketika disuruh, kul asyhadu an la ilaha illallah wa anna Rasulullah, langsung lancar. Asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Sampai berpuluh-puluh kali Bapak Ibu. Ketika asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah, dia ucapkan. Tapi ketika asyhadu an la ilaha illallah wa Musailamah Al-Kadzab Rasulullah, itu tidak mau. Akhirnya beliau itu meninggal dunia karena dimutilasi dalam keadaan hidup. Barulah dia menyelesaikan ucapannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu perjuangan daripada Rasulullah SAW di saat dia berdakwah, di saat dia mengajar. Maka ketika kita sekarang ini dipilih oleh Allah untuk menjadi guru, adalah merupakan kita mengambil bagian kecil saja berkhidmah kepada Rasulullah untuk mencerdaskan umat beliau. Karena apa? Kecerdasan itu sangat penting Bapak Ibu. Kecerdasan itu sangat penting. Bagaimana caranya anak supaya cerdas? Memang membutuhkan banyak hal yang diperhatikan mulai dari rumah tangga. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf ini, mohon maaf mudah-mudahan didengar oleh anak-anak juga. Ini demi ilmu. Dulu sampai diceritakan dalam Al-Quran, apa kata daripada orang Israel, orang Yahudi? Man ata imra'atahu fi kubuliha min duburiha ja'al waladu ahwala. Kata orang-orang Yahudi. Mohon maaf Bapak Ibu, mudah tidak dikatakan bela. Kata si Yahudi, mana saja laki-laki yang menggauli istrinya di depan tapi dari arah belakang, nanti akhir anaknya sero. Arti sero itu kan begini dia. Jereng ini. Jereng apa Itu sero. Itu sero. Kalau dia melihat begini, sero. Itu mitos orang-orang Yahudi. Itu mitos orang-orang Yahudi. Akhirnya turunlah firman Allah, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri kalian itu bagikan sawah dan ladang, datangilah sawah ladang kalian anna syi'tum. Kalimat anna Bapak Ibu kalau di pondok ini dia mengandung arti 3 macam. Anna bimakna min aina, dari mana saja kamu mau. Min aina. Kemudian yang kedua bimakna mata. Mata ini istifham li talabi ta'yinil waktu atau zaman. Kapan saja kamu mau katanya. Kapan saja kamu mau. Kemudian yang ketiga bimakna kaifa, bagaimana saja kamu mau. Itu makna daripada anna. Turun ayat ini Bapak Ibu. Begitu turun ayat ini kan sampai kepada orang Yahudi. Orang Yahudi Israel yang sekarang banyak bikin ulah di dunia ini. Bikin mitos lagi orang Yahudi itu. Bagaimana caranya? Tetap dia dari belakang, tapi dia suruh istrinya kepalanya menghadap Ka'bah. Di saat digauli Bapak Ibu. Nah ini kan mitos yang lebih tambah lagi. Mitosnya orang Yahudi. Akhirnya betul mitosnya ini jadi satu kenyataan. Karena apa? Karena Allah sendiri mengatakan, ana inda dhanni bi abdi. Saya ini akan melayani hamba saya sesuai dengan keyakinannya. Kalau itu dia yakini, itu yang didapatkan. Akhirnya Yahudi ini di mana-mana Bapak Ibu, termasuk orang-orang pintar.
Penemu dan pencipta bom atom pertama adalah seorang wanita Yahudi yang menjadi ibu guru daripada masyarakat Amerika. Yang terkaya di dunia sekarang yang namanya George Soros adalah Yahudi yang di Amerika. Yang membuat kita sibuk di dunia ini ada seorang dokter yang namanya BK, itu orang Yahudi. Apa katanya? Kalau kalian ingin menghancurkan suatu bangsa, ada 3 konsep baku yang perlu kita lakukan. Pertama, pisahkan anak dari kedua orang tuanya. Kedua, pisahkan masyarakat dari tokoh agamanya. Yang ketiga, pisahkan rakyat dari pemimpinnya. Bagaimana caranya? Gampang. Juali mereka alat-alat informasi, alat-alat transportasi, sehingga kita buktikan sendiri seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Kalau anak sudah diberikan HP, dari pagi sampai sore dia boleh tidak makan, dia juga bisa tidak bertemu dengan orang tua, tidak apa-apa. Yang penting saya bersama si HP. Inilah bapak dan ibu saya, kata anak itu. Akhirnya apa? Anak-anak kita tumbuh tidak mendengarkan nasihat daripada bapak dan ibunya. Ketika kita berikan nasihat kepada bapak dan ibu, dia bilang apa? Toh ibu tidak pernah repot masuk saya. Ibu kan setiap saya nangis, saya diberikan HP. Sekarang mau didengarkan suaranya oleh saya. Saya lebih mendengarkan suara HP daripada suara bapak dan ibu. Kata daripada anak itu. Akhirnya begitu mengajak remaja bapak ibu. Sekarang ini coba buktikan. Coba jalan-jalan ke lapas bapak ibu. Berapa persen penghuni lapas itu yang terdiri daripada anak-anak yang korban narkoba, baik laki maupun perempuan? Itu. Berapa persen yang menjadi penghuni lapas itu adalah para penipu, supaya didapatkan apa yang diinginkan berupa narkoba, dia menipu di sana sini. Akhirnya lapas pun jadi penuh. Hanya sedikit bapak ibu yang diisi oleh orang-orang keliru. Orang-orang keliru mungkin keliru menandatangani MOU, keliru menandatangani administrasi, keliru menandatangani ini. Makanya itu kekeliruan-keliruan ini, kalau beliau ini banyak kan. Saya lihat dulu pernah bapak ibu saya diundang untuk pengajian di masjid yang ada di ini Lapas Mataram, namanya Masjid At-Taubah. Wah, begitu hadir ternyata profesor doktor laki dan perempuan penghuni dari lapas itu naik ikut pengajian. Tapi ya kita hibur beliau itu. Ini sebuah perjalanan hidup yang tidak bisa kita hindari. Maka kembalilah kepada inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Barulah. Tapi untuk menghibur diri bapak ibu, beliau itu mengatakan apa? Di sini saya tenang nak, dia bilang. Dia tenang di apa? Di dalam lapas. Kenapa bapak tenang dalam lapas? Karena kalau di rumah saya diburu dan didera oleh berbagai macam masalah. Kalau tidak masalahnya dari ibu, dari anak-anak, kalau tidak dari anak-anak, dari sahabat dan segala macam. Saya di sini tenang katanya di lapas. Akhirnya sekarang saya bergemuk, dia bilang. Kenapa? Kalau di rumah yang paling menjadi masalah adalah ibu-ibu anak-anak. Kenapa? Kalau setelah saya diberikan itu dan ini, dia rewelnya luar biasa sampai semalam suntuk dia ngomel terus. Saya suruh dia baca tasbih istighfar, nggak mau dia ngomel terus. Buat apa istighfar? Kalau apa yang saya inginkan dia pernah dibuatkan oleh bapak. Salat dulu, nggak mau salat saya belum diberikan apa yang diberikan oleh bapak. Terjadi semacam itu bapak ibu. Akhirnya bapak ini mengatakan, di sini saya tenang, di sini saya sehat, karena tidak didera lagi oleh masalah. Bapak ibu mungkin dia salah berdoa mungkin ya. Dia salah berdoa. Ada teman kita ini, dia kapan saya bisa berdakwah di lapas? 2 bulan saja dia bilang, supaya saya bisa berdakwah dengan teman-teman saya yang masuk di lapas. Bapak ibu, padahal kita disuruh diajar berdoa oleh Allah Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau minta kesuksesan, minta kebahagiaan, minta kesenangan, minta juga terlindung daripada kesengsaraan.
Ya Allah, berikan saya kebaikan di dunia, berikan kebaikan di akhirat, jangan masukkan ke dalam neraka. Kalau kita minta berikan kebaikan di dunia, berikan kebaikan di akhirat, tapi tidak bisa bebas daripada neraka, boleh saja Bapak Ibu kebaikan itu kita dapatkan setelah kita masuk ke dalam neraka. Akhirnya teman yang ingin berdakwah 2 bulan ini, betul, dia kan punya kebun Bapak Ibu, dia punya kebun di pinggir jalan, kebunnya dipagar hebat, rapi sekali, ada pintunya dibuat juga daripada pagar. Tiba-tiba ada nenek-nenek yang liwat, jatuhlah buah rangdunya si teman ini, dianggap nenek ini mengambil rangdunya, diomeli itu nenek-nenek, bahkan sampai dipukuli. Setelah dipukuli, dilaporkan polisi, masuk dia penjara 2 bulan. Kenapa? Salah berdoa. Dia salah berdoa. Bahkan jangankan kita Bapak Ibu, ini di dalam syarah kitab-kitab itu ada kan diceritakan seorang saleh, dia minta kepada Allah, kalau Engkau berikan saya jaminan 2 bungkus roti saja sehari jadi bekal saya beribadah, saya tidak lelah-lelah mencari rezeki seperti ini. Kata daripada saleh ini, akhirnya apa? Betul, dia minta khusus sekali, dikabulkanlah permohonannya oleh Allah, tetapi caranya yang lain. Begitu dia lewat, kebetulan di tempat ini yang dekat dengan jalan lewatnya itu ada kolam pemandian umum. Kan pemandian umum itu memang ada yang tempat perempuan, ada tempat laki-laki. Kan orang mandi itu kan semua buka pakaian Bapak Ibu. Tiba-tiba ada orang-orang nakal mengambil pakaian orang-orang yang mandi ini. Yang namanya maling kan lebih pintar dari polisi. Maaf, ada Ramin. Kadang-kadang maling lebih pintar daripada Ramin. Akhirnya apa? Si saleh ini tetap dia berjalan mencari masjid. Dia temu dengan masjid, masuk dalam masjid, langsung luar biasa dia bertemu dengan masjid, khusyuk sekali dia beribadah di masjid. Tapi si maling itu pintar. Setelah dia bawa kain-kain orang, pakaian orang yang sedang mandi itu, dia lari menyelinap dari lewat masjid, dia menghilang terus di masjid itu. Maka orang yang mencarinya kehilangan jejak. Semua orang, mana larinya, kemana dia lari, coba dia pura-pura di masjid itu, dia bilang, coba lihat di masjid. Akhirnya semua lihat masjid, astagfirullahaladzim, ini dia maling ini, pura-pura menjadi orang yang taat beribadah di masjid, teman. Akhirnya diketok-ketok pintu masjid, tidak mau buka, orang sedang sujud, si saleh ini sedang sujud. Karena marahnya masyarakat, didobraklah pintu masjid itu, ditangkap orang ini dia ini maling yang pura-pura jadi orang saleh, ini dia dipukuli sampai babak belur. Setelah itu bukan hanya sekedar itu, dimasukkan dalam penjara. Apa salah saya, dia bilang, apa salah saya kok tiba-tiba saya dipukuli langsung masuk penjara, padahal saya mengaku sampai bersumpah, nggak ada orang percaya, katanya. Barulah dia ingat-ingat, astagfirullahaladzim, berarti saya pernah salah berdoa, dia bilang. Saya hanya minta 2 biji roti, 2 bungkus roti sehari jadi bekal saya beribadah, ternyata di penjara ini saya berikan begitu, sebungkus pagi, sebungkus sore untuk menjadi bekal saya. Memang asik beribadah dalam penjara, ya Allah, tapi sudah bosan saya di penjara. Barulah dia istighfar Bapak Ibu, beristighfar daripada salah berdoanya. Ini dia beristighfar. Nah, oleh sebab itu ketika kita minta kepada Allah, diajarkan oleh Rasulullah suatu kebaikan, minta juga berlindung daripada kesengsaraan. Satu kisah Bapak Ibu, ini sangat-sangat kisah nyata juga. Kisah nyata. So, mudah-mudahan suami saya tidak tertarik pada seorang perempuan, dan mudah-mudahan justru dia sibuk mencari harta benda yang banyak-banyak. Sekarang ini memang ya Allah, mudah-mudahan dia banyak hartanya, bapak saya tidak lelahlah cari rezeki, dan mudah-mudahan dia tidak tertarik kepada perempuan selain daripada saya. Akhirnya Bapak Ibu, pada waktu dia miskin, luar biasa saling kasihani, saling sayang menyayangi. Itu boleh dibilang ya satu bantal kepala 2, makan sepiring berdua, bahkan sendok juga bergiliran. Ketika dia miskin, karena memang sendoknya hanya 1, piringnya hanya 1, bantalnya 1. Tapi ketika dia berdoa,
Ya Allah, berikan bapak saya, suami saya rezeki dengan cara mudah. Akhirnya dikabulkan oleh Allah. Begitu dia dapat rezeki yang banyak, kan akan digunakan di mana ini rezeki? Lama-lama bapak ibu bosan dia menjadi orang kaya. Untuk mengatasi bosannya itu dia mencari hiburan. Kebetulan hiburan yang paling dia senangi adalah ada seorang janda baru pulang dari Malaysia yang dikatakan dua predikatnya itu, ada jamat dan jamal. Kalau jamat itu bapak ibu, janda mati suaminya. Karena dia mati suaminya, dia pergi ke Malaysia, banyak uangnya di rumah. Ya namanya bapak ini sekarang sudah bikin ulah dia. Tertarik dia kepada jamat dan jamal ini. Akhirnya apa? Begitu dia lihat oleh istrinya, sekarang kok bapak seringkali pulang setengah malam ya. Padahal kemarin begitu maghrib masuk karena kelelahan. Pagi-pagi lalu berangkat, maghrib masuk kelelahan. Itu. Tetapi sekarang kok jam 10 belum pulang. Kenapa bapak seringkali pulang? Itu biasa kan. Biasa kenapa? Kita bosan di rumah. Kenapa bosan di rumah? Ini kan sayang, uang ini banyak sekali tidak ada kita pergunakan. Ya bega-bega lah pergi ngapel ke rumah jamat dan jamal itu. Akhirnya istrinya balik caranya berdoa, ya Allah, ternyata saya menyesal berdoa dulu supaya suami saya cepat mendapat rezeki yang banyak. Begitu rezekinya yang banyak kok dipergunakan untuk ke janda saja. Dia nyesal bapak ibu seperti itu. Akhirnya dia minta kepada Allah, ya Allah, cabut rezeki ini dari suami saya. Kalau lantaran ada rezeki, dia tidak pernah cepat pulang ke rumah. Akhirnya lagi dia jatuh miskin. Nangis dia lagi. Karena apa? 1 sendok berdua itu. Tapi ibu dibilang ini kalau kemarin itu adalah tangis cemburu. Kalau sekarang ini tangis duka. Ya Allah, memang itulah manusia bapak ibu. Maka oleh sebab itulah kita sebagai manusia ini punya nabi yang mengajarkan kepada kita harus ada keterpasrahan kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikhtiar silahkan semaksimal mungkin berikhtiar, tapi hasil daripada ikhtiar itu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Jangan nanti kita panik ketika menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita panik. Kalau paniknya itu masih bisa ditolerir, maka tidak mengapa. Tapi kalau tidak bisa ditolerir, mau tidak mau, selagalas terbuka bapak ibu. Rumah sakit apa namanya itu Ustaz? Permata Hati ya. Rumah sakit Permata Hati. Mutiara Sukma. Sampai di sana di Permata Hati. Mutiara Sukma. Apa Mutiara Hati ya? Mutiara Sukma. Mutiara Sukma ya. Banyak kita lihat bapak ibu, dia pakai celana pendek, kaosnya kaos oblong, tapi pakai desi. Datang-datang orang dia hormat begini. Oh pasti ini dia dulu itu ingin pakai desi terus. Seperti ini bapak kepala cabang BNI apa? DPD. FTB. Bang itu misalnya betulan ada pakai desi ya, coba edikat saja ada pakai itu di sana pakai celana pendek, pakai kaos oblong, desinya hebat. Gitu dia datang hormat, minta rokok pak. Sudah pakai desi begitu minta rokok. Yang perempuan juga dia nyanyi kayak orang nyanyi dangdutan, lama-lama minta uang pak. Itu karena apa? Mungkin dia salah berdoa bapak ibu. Maka doa itu adalah ikhtiar saja. Kalau Allah mengabulkannya kita syukur, kalau enggak ya dapat pahala daripada doa itu. Rasulullah SAW juga berdoa, mengajarkan doa kepada kita. Salah satu doanya adalah apa? Allahumma tawil umri wa sahih jasadi wa sabbit imani wa rizqi wa ilal khairi qaribni wa disyari abaibni. Nah itu, jadi ada berpasangan bapak ibu. Jangan kepada khair saja qaribni, tetapi tidak baik daripada, tidak jauh daripada syar. Karena kadang-kadang kita dekat kepada kebaikan, tapi dekat juga kepada kejahatan.
Ketika kita minta dekat kepada kebaikan, minta supaya jauh daripada kejahatan. Tentunya ini juga kita bisa praktikkan kepada anak-anak kita. Selamatkan dia supaya bisa membaca dengan bagus. Selamatkan juga nuraninya, selamatkan otaknya. Kalau ini sudah selamat, nuraninya selamat, otaknya selamat, maka tangan-tangannya pun akan terampil, tidak dipergunakan. Sekali ganteng orang bisa langsung mati, bisa menendang orang langsung mati, tidak seperti itu. Sehingga kalaupun kita latih mereka bela diri, apapun itu aliran bela dirinya, maka latih pertama kali adalah olah sukma ini, olah perasaan, supaya dia belas kasihan kepada orang. Jangan sampai diajarkan tindakan-tindakan yang keras, supaya jangan terjadi perkelahian antar pelajar yang sudah membuat kita menjadi malu bangsa Indonesia ini. Bapak Ibu, itu memang semua berasal daripada hidup sederhana. Pola hidup sederhana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu akan membuat kita menjadi orang yang bijak, sehingga dengan adanya pola hidup sederhana ini, kita akan menunggu takdir bagaimana semaunya Allah kepada kita. Karena hakikat daripada syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kita disuruh untuk menyaksikan saja Bapak Ibu. Kita disuruh untuk menyaksikan saja bagaimana nanti pada akhirnya Allah mengatur kita. Setelah kita berikhtiar kan, kita berikhtiar dengan metode yang bagus, mengajarkan putra-putri kita. Kita berikhtiar menggunakan media, yaitu instrumen-instrumen pendidikan yang sangat luar biasa, kadang-kadang sebagai alat peraga. Tetapi akhirnya hasil itu serahkan saja kepada Allah, supaya nanti kita tidak stres. Kenapa? Karena seringkali di dunia pendidikan ini, kalau anak sukses yang ditanya siapa orang tuanya. Tapi kalau anak itu nakal, ditanyakan di mana di sekolah, siapa kepala sekolahnya, siapa guru BP-nya. Itu yang ditanyakan. Tapi kalau memang itu terjadi Bapak Ibu, kita undang saja orang tuanya, berikan pencerahan. Siapa sih saya? Saya ini kan manusia, bukan malaikat, bukan rasul. Hanya berkewajiban mengambil sedikit saja, berkhidmah kepada Rasulullah, menyampaikan ilmu kepada anak kita. Ketika terjadi itu dan ini, itu kan bukan kemampuan kita menjaganya. Nabi juga nanti Bapak Ibu akan beralasan seperti itu. Memang pada waktu saya hidup, saya selalu membimbing mereka, tapi ketika saya mati, Engkaulah ya Allah yang menguasai mereka. Akhirnya Allah mengatakan apa? Saya tidak wajibkan kecuali hanya sekedar menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajibanmu, hanya menyampaikan. Guru juga begitu. Tidak ada kewajiban guru, hanya menyampaikan dengan metode-metode yang sudah kita miliki, dan hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil berdoa nanti Allah lah yang akan menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, berguna kepada kedua orang tuanya, berguna kepada guru-gurunya, kepada masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Itulah makna yang sangat-sangat kita inginkan Bapak Ibu, pola hidup yang diwariskan oleh Rasulullah kepada kita dan kita sebagai pewarisnya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Atas segala perhatian yang kami sampaikan, banyak terima kasih. Atas segala kurang dan kesilapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa nomor 078655813. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.